takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Kelas 8 masih dengan mata pelajaran sama matematika dengan saya Ibu Ratna. Ya, baik ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ini video pembelajaran kita yang keempat ya nak ya. Ya, kamu simak baik-baik. Kita belajar lagi hari ini. Nah, dalam kondisi masih seperti ini, seperti yang kemarin juga, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita bisa kembali ke sekolah yang kita cintai ini ya nak ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama sesuai kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik ya. Nah, di video yang keempat ini nak kita akan belajar materi yang baru karena materi yang kemarin sudah habis ya. Oke. Nah, di materi yang ini yang baru ini kita masuk bab 2. Kita belajar tentang koordinat kartesius ya. Kamu perhatikan baik-baik ya, karena ini pembahasannya tidak sulit juga sih, tapi memang harus kamu perhatikan dengan sesama agar kamu paham. Oke ya, disimak videonya ya nak ya. Baik, kita mulai ya nak ya. Sebelum kita masuk ke penjelasan materi ya, ini ada kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, ini kompetensi dasarnya di 3.2. Jadi indikator yang kita pelajari adalah tentang koordinat kartesius ya. Oke, kita mulai dari definisinya dulu. Jadi sistem koordinat kartesius itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, ini kalau dituliskan dalam matematika bentuknya adalah x, y. X itu disebut sebagai absis dan Y disebut sebagai ordinat. Nah, ini dia, kamu bisa lihat gambarnya. Kalau digambarkan, iya bentuknya jadi seperti ini. Jadi ada dua garis yang saling berpotongan. Yang horizontal namanya sumbu X, yang vertikal namanya sumbu Y. Oke, kita masuk cara menentukan titik-titiknya pada koordinat kartesius. Sudah lihat ya, kita tentukan yang 2,3, berarti ya nilai X sama dengan 2 karena X, Y, kemudian Y sama dengan 3. Kamu lihat di garisnya atau di bidang koordinat. Nah, yang horizontal itu adalah X, maka X-nya berada di titik 2. Kemudian yang Y adalah yang titiknya 3. Terus kamu tarik garis putus-putus sampai mereka bertemu pada suatu titik. Nah, itulah titik koordinat dari 2,3 ya nak ya. Jadi begitu ya nak ya seterusnya. Nah, contoh lagi nih, misal yang negatif 3,1. Berarti nilai X-nya adalah negatif 3. Kamu tandai di sepanjang garis X itu sumbu X. Yang mana nilai negatif 3? Nah, yang sebelah kiri dari titik 0. Nah, negatif 3 di situ, kemudian karena koma 1 berarti Y-nya 1. Y yang ke atas, karena dia positif. Nah, kemudian kamu tarik garis putus-putus lagi, sampai mereka bertemu pada satu titik. Nah, itulah titiknya yang namanya negatif 3,1. Begitu ya nak ya seterusnya. Oke, selanjutnya kita menentukan jarak terhadap sumbu X dan Y. Ini adalah contoh bidang koordinatnya, bisa aku lihat ya. Nah, untuk contohnya, lihat yang A. Nah, karena titiknya itu ada di X-nya 2, kemudian Y-nya 6. Maka titik A itu berjarak 6 satuan terhadap sumbu X, ya. X kan di bawah. Nah, jarak dari titik 6 itu ke batas sumbu X adalah 6. Kemudian kalau Y yang tegak ya, nak ya. Nah, jaraknya adalah 2 satuan terhadap sumbu Y, begitu. Nah, yang selanjutnya untuk titik B, lihat ya, nak. Nah, jarak titik itu ke bawah, ke sumbu X adalah 5 satuan. Kemudian kalau ke sumbu Y, jaraknya 5 satuan. Terus yang C, lihat untuk jaraknya dari titik C ke bawah atau ke garis sumbu X adalah 3 satuan. Sedangkan ke kanan, ke garis Y, jaraknya adalah 4 satuan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah
Kalau dia tanya jarak terhadap sumbu X, kamu lihatlah, ya, kamu lihat ke atas, kamu lihat garis ya, titik Y. Kalau kamu ditanya jaraknya terhadap sumbu Y, kamu tinggal lihat, iya, garis yang X atau sumbu X. Lihat ya. Oke, karena kalau kita lihat yang A itu kan titiknya 2,6 XY, berarti ia berjarak 6 satuan terhadap sumbu X, kemudian berjarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Dibalik aja dia. Oke ya. Begitu juga untuk yang D. Kalau yang D, ya, kamu lihat berjarak berapa dia dari sumbu X. Karena dia ke atas Y-nya 6, berarti berjarak 6 satuan. Kemudian kalau dia terhadap sumbu Y, jaraknya berapa? Lihat yang X. Iya, jaraknya 5 satuan. Sehingga kalau dibuat titik koordinatnya negatif 5,6. Punya si X 6, punya si Y-nya 5. Kebalikan. Seperti itu ya. Oke, Ibu harap kamu paham ya. Nah, itu dia pembelajaran kita ya nak ya untuk hari ini di video keempat. Kamu simak kembali kalau kamu kurang paham. Iya, biar kamu bisa mengerjakan LK dengan baik dan kemudian bisa mengerjakan LKS ya nak ya. Nah, untuk itu Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian kamu. Tidak bosannya Ibu ajak kamu untuk berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali sekolah seperti biasa, bertatap muka di dalam kelas ya nak ya. Kamu rindu, Ibu juga rindu ya. Mari kita sama-sama berdoa, semoga keadaan bisa kembali lagi seperti semula. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di pembelajaran kita yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.